Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pembimbing mata kuliah bimbingan konseling dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Topik yang akan kami bahas adalah program bimbingan di sekolah. Perkenalkan, nama saya Ray Galipanut yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Dan saya akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun anggota kelompok saya yaitu Ririn Tejakusuma dan Neng Srinopi. Selanjutnya adalah penyampaian materi. Materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Pengertian program bimbingan. Menurut pendapat Hodge dan Koster yang dikutip oleh Gibson dan Michel, program bimbingan dan konseling adalah suatu program yang memberikan layanan khusus yang dimaksudkan untuk membantu individu dalam mengadakan penyesuaian diri. Program bimbingan itu menyangkut dua faktor, yaitu faktor pelaksana atau orang yang akan memberikan bimbingan dan faktor-faktor yang berkaitan dengan perlengkapan, metode, bentuk layanan siswa-siswa, dan sebagainya. Program bimbingan yang disusun dengan baik dan rinci akan memberikan banyak keuntungan, seperti memungkinkan para petugas menghemat waktu, usaha, biaya, dengan menghindari kesalahan-kesalahan dan usaha coba-coba yang tidak menguntungkan. Memungkinkan siswa untuk mendapatkan layanan bimbingan secara seimbang dan menyeluruh, baik dalam hal kesempatan ataupun dalam jenis layanan bimbingan yang diperlukan. Memungkinkan setiap petugas mengetahui dan memahami perannya masing-masing dan mengetahui bagaimana dan di mana mereka harus melakukan upayanya secara tetap. Memungkinkan para petugas untuk menghayati pengalaman yang sangat berguna untuk kemajuannya sendiri dan untuk kepentingan siswa yang dibimbingnya. Selanjutnya, langkah-langkah penyusunan program bimbingan. Yang pertama, tahap persiapan. Langkah ini dilakukan melalui survei untuk menginventarisasi tujuan, kebutuhan, dan kemampuan sekolah, serta kesiapan sekolah yang bersangkutan untuk melaksanakan program bimbingan. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menentukan langkah awal pelaksanaan program. Yang kedua, pertemuan-pertemuan permulaan dengan para konselor yang telah ditunjuk oleh pemimpin sekolah. Tujuan pertemuan ini untuk menyamakan pemikiran tentang perlunya program bimbingan serta merumuskan arah program yang akan disusun. Yang ketiga, pembentukan panitia sementara untuk merumuskan program bimbingan. Panitia ini bertugas merumuskan tujuan program bimbingan yang akan disusun, mempersiapkan bagan organisasi dari program tersebut, dan membuat kerangka dasar dari program bimbingan yang akan disusun. Yang keempat, pembentukan panitia penyelenggara program. Panitia ini bertugas mempersiapkan program tes, mempersiapkan dan melaksanakan sistem pencatatan, dan melatih para pelaksana program bimbingan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Melalui 4 langkah tersebut, diharapkan program bimbingan itu dapat diwujudkan dengan baik. Selanjutnya, variasi program bimbingan menurut jenjang pendidikan. Secara ideal, kegiatan tersebut seharusnya berkesinambungan. Meskipun demikian, layanan bimbingan tersebut mempunyai penekanan-penekanan yang berbeda-beda untuk setiap jenjang pendidikan. Hal ini mengingat kebutuhan dan perkembangan anak untuk setiap jenjang pendidikan juga berbeda. Rambu-rambu yang perlu diperhatikan dalam menyusun program bimbingan di tingkat pendidikan tertentu yaitu menyusun tujuan jenjang pendidikan tertentu seperti yang telah dirumuskan. Tujuan pendidikan di sekolah dasar jelas berbeda dengan tujuan pendidikan di sekolah menengah pertama dan seterusnya. Menyusun tugas-tugas perkembangan dan kebutuhan-kebutuhan peserta didik pada tahap perkembangan tertentu. Menyusun pola dasar yang dipedomani dalam memberikan layanan.
menentukan komponen-komponen bimbingan yang diprioritaskan, menentukan bentuk bimbingan yang sebaiknya diutamakan, seperti bimbingan kelompok atau bimbingan individual, bimbingan pribadi, bimbingan akademik atau bimbingan karir, dan sebagainya. Menentukan tenaga-tenaga bimbingan yang dapat dimanfaatkan, misalnya konselor, guru, atau tenaga ahli lainnya. Program bimbingan hendaknya disesuaikan dengan keadaan individu yang akan dilayani, seperti pendidikan taman kanak-kanak. Taman kanak-kanak sebenarnya belum termasuk jenjang pendidikan formal dan lebih dikenal dengan pendidikan prasekolah. Pendidikan formal terendah adalah sekolah dasar. Layanan bimbingan dan konseling di taman kanak-kanak hendaknya ditekankan pada bimbingan yang berkaitan dengan kemandirian dan keharmonisan dalam menjalin hubungan sosial dengan teman-teman sebayanya. Bimbingan pribadi seperti pemupukan, disiplin, dan memahami perintah. Di samping itu, layanan bimbingan untuk anak taman kanak-kanak diperlukan untuk memenuhi kebutuhan psikologis seperti pemberian kasih sayang dan perasaan aman. Selanjutnya, program bimbingan di sekolah dasar. Berkenan dengan penyusunan program bimbingan di sekolah dasar, Gibson dan Michelle mengemukakan beberapa faktor yang harus dipertimbangkan seperti kegiatan bimbingan di SD hendaknya lebih menekankan pada aktivitas belajar. Di SD masih menggunakan sistem guru kelas sehingga seandainya ada anak yang tidak disenangi oleh guru, maka akan lebih fatal akibatnya. Adanya kecenderungan seorang anak bergantung kepada teman sebayanya. Lalu minat orang tua dominan mempengaruhi nilai kehidupan anak. Dan yang terakhir, masalah-masalah yang timbul di tingkat SD tidak terlalu kompleks. Setelah itu, ada program bimbingan di sekolah lanjutan tingkat pertama. Secara garis besar, program bimbingan dan konseling di SLTP hendaknya berorientasi kepada bimbingan belajar, bimbingan tentang hubungan muda-mudi, bimbingan yang berorientasi pada tugas-tugas perkembangan anak usia 12-15 tahun, lalu bimbingan karir baik. Selanjutnya ada program bimbingan di sekolah lanjutan tingkat atas, yaitu bertujuan untuk mencapai kematangan emosional, kemantapan minat terhadap lawan jenis, kematangan sosial, kebebasan diri dari kontrol orang tua, kematangan intelektual, kematangan dalam pemilihan pekerjaan, efisiensi penggunaan waktu luang, kematangan dalam memahami falsafah, serta kematangan dalam kemampuan mengidentifikasi diri. Selanjutnya ada program bimbingan di perguruan tinggi. Program bimbingan di perguruan tinggi hendaknya berorientasi kepada bimbingan belajar di perguruan tinggi atau bimbingan yang bersifat akademik, hubungan sosial, dan hubungan muda-mudi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ririn Tejakusuma. Dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator karena sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan materi ini. Materi yang akan saya bawakan adalah tenaga bimbingan di sekolah beserta fungsi dan peranannya. Tenaga bimbingan di sekolah dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah kepala sekolah. Dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah, kepala sekolah mempunyai tugas sebagai berikut. Yang pertama adalah membuat rencana atau program sekolah secara menyeluruh. Yang kedua, mendelegasikan tanggung jawab tertentu dalam pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan. Yang ketiga, mengawasi pelaksanaan program. Yang keempat, melengkapi dan menyediakan kebutuhan fasilitas bimbingan dan penyuluhan. Yang kelima adalah mempertanggungjawabkan program tersebut baik di sekolah maupun di masyarakat. Yang keenam, mengadakan hubungan dengan lembaga-lembaga di luar sekolah
dalam rangka kerjasama pelaksanaan bimbingan. Dan yang terakhir adalah mengkoordinasikan kegiatan pembimbingan dengan kegiatan-kegiatan lainnya. Tenaga bimbing selanjutnya adalah penyuluh pendidikan atau biasa disebut konselor sekolah. Dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah, konselor sekolah sangat berperan. Adapun peranan dan tugas konselor sekolah dalam kegiatan bimbingan dan konseling adalah yang pertama, menyusun program bimbingan dan konseling bersama kepala sekolah. Yang kedua, memberikan garis-garis kebijaksanaan umum mengenai kegiatan bimbingan dan konseling. Yang ketiga, bertanggung jawab terhadap jalannya program. Yang keempat, mengkoordinasikan laporan kegiatan pelaksanaan program sehari-hari. Yang kelima, memberikan laporan kegiatan kepada kepala sekolah. Yang keenam, membantu untuk memahami dan mengadakan penyesuaian kepada diri sendiri, lingkungan sekolah, dan lingkungan sosial yang makin lama makin berkembang. Yang ketujuh, menerima dan mengklasifikasikan informasi pendidikan dan informasi lainnya yang diperoleh dan menyimpannya sehingga menjadi catatan kumulatif siswa. Dan masih banyak lagi. Yang selanjutnya adalah guru pembimbing atau wali kelas. Wali kelas merupakan personel sekolah yang ditugasi untuk menangani masalah-masalah yang dialami oleh siswa yang menjadi binaannya. Berkenaan dengan kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah, peran dan tanggung jawab wali kelas adalah yang pertama, mengumpulkan data tentang siswa. Yang kedua, menyelenggarakan bimbingan kelompok. Yang ketiga, meneliti kemajuan dan perkembangan siswa, baik berupa akademik, sosial, fisik, pribadi, atau yang lainnya. Yang keempat adalah mengawasi kegiatan siswa sehari-hari. Yang kelima adalah mengobservasi kegiatan siswa di rumah. Yang keenam adalah mengadakan kegiatan orientasi. Yang ketujuh adalah memberikan penerangan. Dan masih banyak lagi. Baik, yang selanjutnya adalah guru atau pengajar. Guru merupakan personel sekolah yang memiliki kesempatan untuk bertatap muka lebih banyak dengan siswa dibandingkan dengan personel sekolah lainnya. Oleh sebab itu, peran dan tanggung jawab guru dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah juga sangat diharapkan. Adapun tugas dan tanggung jawab guru dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah yang pertama, turut serta aktif dalam membantu melaksanakan kegiatan program, bimbingan, dan konseling. Yang kedua adalah memberikan informasi tentang siswa kepada staf bimbingan dan konseling. Yang ketiga adalah memberikan layanan instruksional atau pengajaran. Yang keempat adalah berpartisipasi dalam pertemuan khusus. Yang kelima adalah memberikan informasi kepada siswa. Yang keenam adalah meneliti kesulitan dan kemajuan siswa. Yang ketujuh adalah menilai hasil kemajuan belajar siswa, dan lain sebagainya. Baik, tenaga bimbing yang terakhir adalah petugas administrasi. Berikut ini adalah tugas dan tanggung jawab petugas administrasi dalam kegiatan bimbingan dan konseling. Yang pertama adalah mengisi kartu pribadi siswa. Yang kedua adalah menyimpan catatan-catatan atau record dan data lainnya. Yang ketiga adalah menyelesaikan laporan dan pengumpulan data tentang siswa. Yang keempat adalah mengirim dan menerima surat panggilan dan surat pemberitahuan. Dan yang terakhir adalah menyiapkan alat-alat atau formulir pengumpulan data siswa seperti angket, observasi wawancara, riwayat hidup, sosiometri dan sosiogram, kunjungan rumah, panggilan orang tua, pemeriksaan kesehatan, dan pemeriksaan psikologis. Baik, sekian materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ririn Teja Kusuma yang telah menyampaikan materinya.
Kemudian yang terakhir akan disampaikan oleh Neng Sri Nopi. Dipersilahkan. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu mekanisme implementasi program bimbingan dan konseling di sekolah. Untuk melaksanakan suatu program bimbingan dan konseling di sekolah, konselor beserta personel lainnya perlu memperhatikan komponen kegiatan tersebut. Yang pertama, komponen pemrosesan data. Kegiatan layanan bimbingan dan konseling meliputi beberapa aspek, yaitu pengumpulan data, pengklasifikasian, pendokumentasian, penyimpanan, penyediaan data yang diperlukan, serta penafsiran. Data yang diproses adalah data tentang keadaan siswa di sekolah yang meliputi kemampuan skolastik, cita-cita, hubungan sosial, minat terhadap mata pelajaran, kegiatan belajar, kesehatan fisik, pekerjaan orang tua, dan yang terakhir keadaan keluarga. Adapun komponen kegiatan pemberian informasi terdiri dari pemberian orientasi kehidupan sekolah kepada siswa baru, pemberian informasi tentang program studi kepada siswa yang dipandang memerlukannya, pemberian informasi jabatan kepada siswa yang diperkirakan tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, pemberian informasi pendidikan lanjutan. Kemudian, komponen kegiatan konseling. Konseling dilakukan terhadap siswa yang mengalami masalah yang sifatnya lebih pribadi. Jika ada masalah yang tidak dapat diatasi oleh petugas yang bersangkutan, perlu dialih tangankan kepada pihak yang lebih ahli. Selanjutnya, komponen pelaksana. Pelaksana jenis kegiatan tersebut yaitu konselor sekolah. Konselor bersama guru bidang studi dan juga kepala sekolah sesuai dengan fungsi dan perannya masing-masing. Selanjutnya, komponen metode atau alat. Alat yang dipakai untuk melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan itu berupa tes psikologis, tes hasil belajar, dokumen, angket, kartu pribadi, brosur atau poster, konseling, dan sebagainya. Yang selanjutnya, komponen waktu kegiatan. Jadwal layanan kegiatan dapat dilakukan pada awal tahun ajaran secara periodik, bila mana perlu, akhir masa sekolah, awal semester atau waktu lain tergantung dari jenis macam kegiatan yang akan dilaksanakan. Dan yang terakhir, komponen sumber data. Data yang diperlukan dapat diperoleh dari siswa yang bersangkutan. Contohnya, guru, orang tua, teman-teman siswa, sekolah, masyarakat, ataupun instansi. Adapun peranan guru dalam layanan bimbingan di kelas. Peranan guru dalam pelaksanaan bimbingan di sekolah dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, tugas guru dalam layanan bimbingan di sekolah. Perlakuan terhadap siswa didasarkan atas keyakinan bahwa sebagai individu, siswa memiliki potensi untuk berkembang dan maju serta mampu mengarahkan dirinya sendiri untuk mandiri. Sikap dan positif yang wajar terhadap siswa, perlakuan terhadap siswa secara hangat, ramah, rendah hati, dan menyenangkan, pemahaman siswa secara empatik, penghargaan terhadap martabat siswa sebagai individu, penampilan diri secara asli atau tidak berpura-pura di depan siswa, kekonkretan dalam menyatakan diri, penerimaan siswa secara apa adanya, perlakuan terhadap siswa secara permisif, kepekaan terhadap perasaan yang dinyatakan oleh siswa dan membantu siswa untuk menyadari perasaannya itu. Kesadaran bahwa tujuan mengajar bukan terbatas pada penguasaan siswa terhadap bahan pengajaran saja, melainkan menyangkut pengembangan siswa menjadi individu yang lebih dewasa. Kemudian, Abu Ahmadi mengemukakan peran guru sebagai pembimbing dalam melaksanakan proses belajar mengajar sebagai berikut. Yang pertama, menyediakan kondisi yang memungkinkan setiap siswa merasa aman. Yang kedua, mengusahakan agar siswa dapat memahami dirinya, kecakapan, sikap, minat, serta pembawaannya. Yang ketiga, mengembangkan sikap dasar bagi tingkah laku sosial yang baik. Yang keempat, menyediakan kondisi dan kesempatan bagi setiap siswa untuk memperoleh hasil yang baik. Dan yang terakhir, membantu memilih jabatan yang cocok.
sesuai dengan bakat, kemampuan, dan minat. Kemudian tugas guru yang kedua dalam operasional bimbingan di luar kelas. Yang pertama, memberikan pengajaran perbaikan atau remedial teaching. Yang kedua, memberikan pengayaan dan pengembangan bakat siswa. Yang ketiga, melakukan kunjungan rumah atau home visit. Dan yang terakhir, menyelenggarakan kelompok belajar yang bermanfaat untuk membiasakan anak bergaul dengan temannya, merealisasikan tujuan pendidikan dan pengajaran melalui belajar secara kelompok, mengatasi kesulitan terutama dalam hal mengajar secara bersama, belajar hidup bersama agar nantinya tidak canggung, dan yang terakhir memupuk rasa kegotong royongan. Kemudian yang ketiga yaitu kerjasama guru dengan konselor dalam layanan bimbingan. Ada beberapa pertimbangan mengapa guru juga harus melaksanakan bimbingan dalam proses pembelajaran. Dalam hal ini, Rohman Natawijaja dan Moh Surya mengutip pendapat Miller yang mengatakan bahwa proses belajar menjadi sangat efektif apabila bahan yang dipelajari dikaitkan langsung dengan tujuan pribadi siswa. Guru yang memahami siswa dan masalah yang dihadapinya lebih peka terhadap hal yang dapat memperlancar dan mengganggu kegiatan kelancaran kelas. Guru dapat memperhatikan perkembangan masalah atau kesulitan siswa secara lebih nyata. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa layanan bimbingan di sekolah akan lebih efektif bila guru dapat bekerja sama dengan konselor sekolah dalam proses pembelajaran. Adapun keterbatasan dari kedua belah pihak, yaitu guru dan konselor, dalam kerjasama untuk pelayanan bimbingan di sekolah, diantaranya konselor mempunyai kurangnya waktu untuk bertatap muka dengan siswa, keterbatasan konselor, sehingga tidak mungkin dapat memberikan semua bentuk layanan seperti memberikan pengajaran perbaikan untuk bidang studi tertentu dan sebagainya. Sedangkan guru mempunyai beberapa keterbatasan. Menurut Koster Partowisastro, keterbatasan guru yaitu antara lain, yang pertama, guru tidak mungkin lagi menangani masalah siswa yang bermacam-macam karena guru tidak terlatih untuk melaksanakan semua tugas itu. Yang kedua, guru sendiri sudah berat tugas mengajarnya sehingga tidak mungkin lagi ditambah tugas yang lebih banyak untuk memecahkan berbagai macam masalah siswa. Di dalam menangani kasus tertentu, konselor perlu dihadirkan guru atau pihak terkait guna memberikan pemecahan masalah yang dihadapi siswa. Kegiatan semacam ini disebut sebagai referensi kasus or case reference. Bila guru menemui masalah yang sudah berada di luar batas kewenangannya, guru dapat mengalih tangankan masalah siswa tersebut pada konselor. Terima kasih, mungkin sekian penyampaian materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih, itulah penyampaian dari pemateri program bimbingan di sekolah. Demikian presentasi kelompok kami, semoga ilmunya bermanfaat. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.